Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari asisten dosen parasitologi akan menampilkan sebuah video edukasi praktikum parasitologi yang terdiri dari nematode usus, protozoa usus, trematode usus, dan cestode usus. Berikut penjelasannya. Adapun cacing dari kelas nematoda. Ciri-ciri khas dari nematoda ialah bentuk tubuh silinder, mempunyai kepala, ekor, dinding, dan rongga badan. Adapun cacing dari kelas nematoda, yang pertama, Ascaris lumbricoides. Morfologi, ukuran panjang dari cacing jantan dewasa 15-30 cm dan lebar 0,2-0,4 cm. Ujung posterior melengkung. Sedangkan ukuran panjang dari cacing betina 20-35 cm dan lebar 0,3-0,6 cm. Ujung posterior lurus. Panjang telur 60-70 mikrometer dan lebar 40-50 mikrometer. Morfologi bentuk dari telurnya mulai dari infertil, fertil, decorticated, dan infektif. Ciri-ciri telur fertil yaitu berbentuk oval ukuran panjang 45-75 mikrometer dan lebar 35-50 mikrometer. Dinding 3 lapis, lapisan luar yang tebal berkelok-kelok atau lapisan albumin, lapisan kedua atau lapisan hialin, dan ketiga relatif halus lapisan vitelin. Telur berisi embrio dan berwarna kuning kecoklatan. Ciri-ciri telur infertil yaitu bentuk oval memanjang, kedua ujungnya agak datar. Ukuran panjang 88-94 mikrometer dan lebar 40-45 mikrometer. Dinding 2 lapis, lapisan luar yang tebal berkelok-kelok sangat kasar atau tidak teratur dinamakan lapisan albumin. Lapisan kedua relatif halus dinamakan lapisan hialin. Telur berwarna kuning kecoklatan. Ciri-ciri telur decorticated yaitu telur dibuahi, kehilangan lapisan albuminoid, dinding tebal dan mulus. Ciri telur infektif yaitu di dalam telur berisi embrio atau larva, embrio bersifat infektif, bentuk kira-kira 2-3 minggu di tanah. Telur hidup Ascaris lumbricoides, pada awalnya telur infektif tertelan, lalu telur menetas dan mengeluarkan larva dalam usus halus, kemudian larva memasuki sirkulasi darah melalui jantung dan paru-paru, lalu memasuki faring dan tertelan menuju saluran pencernaan, kemudian dewasa di usus halus, dan pada akhirnya cacing dewasa mengeluarkan telur dan telur keluar bersama tinja. Yang kedua, Trichuris trichiura. Morfologi, cacing dewasa seperti cambuk, ujung anterior runcing, ujung posterior cacing jantan melengkung 30-45 mm, ujung posterior cacing betina tumpul 35-50 mm, habitat menempel pada mukosa caecum. Morfologi telur. Telur seperti tong dengan 2 tutup pada ujung. Telur cacing ini memiliki panjang 50-55 mikrometer dan lebar 22-24 mikrometer. Adapun daur hidup dari Trichuris trichiura, yakni pada awalnya telur infektif mengandung larva tertelan oleh manusia. Lalu telur menetas mengeluarkan larva dan menuju usus halus. Kemudian larva tumbuh menjadi dewasa di usus halus, lalu cacing dewasa hidup dalam sekum dan kolon, kemudian cacing melakukan kopulasi, dan selanjutnya cacing betina mengeluarkan telur dan telur keluar dari feses manusia. Yang ketiga, Necator americanus. Morfologi, badan melengkung bentuk huruf S, mulut punya sepasang lempeng pemotong kitin, cacing betina panjangnya kira-kira 9-11 mm dan lebar 0,4 mm, cacing jantan panjangnya kira-kira 7-9 mm dan lebar 0,3 mm. Spikula cacing jantan 2 buah dan ujung bersatu. Morfologi telur. Telur berbentuk lonjong dan memiliki dinding yang tipis. Ukuran telur 65x40 mikron. Telur berisi massa dan terdiri dari 1-4 sel. Daur hidupnya sebagai berikut. Pada mulanya larva filarum akan menembus kulit sehat manusia, memasuki pembuluh darah dan limfe, beredar di dalam aliran darah, masuk ke jantung kanan, lalu masuk ke dalam kapiler paru. Larva menembus dinding kapiler, masuk ke dalam alveoli. Kemudian larva migrasi ke bronki, trakea, laring, dan akhirnya tertelan masuk ke esofagus. Lalu di esofagus larva berganti kulit untuk yang ketiga kalinya. Dari esofagus larva masuk ke usus halus dan berganti kulit yang keempat kalinya, lalu tumbuh menjadi dewasa. Kemudian dalam waktu 1 bulan cacing betina sudah mampu bertelur. Lalu telur yang keluar dari usus penderita dalam waktu 2 hari akan tumbuh di tanah menjadi larva rhabditiform atau tidak infektif. Kemudian sesudah berganti kulit 2 kali, larva rhabditiform dalam waktu 1 minggu akan menjadi larva filariform yang infektif. Yang keempat, Ankylostoma duodenale. Morfologi, badan melengkung bentuk C, betina panjangnya 10-13 mm dan lebar 0,6 mm. Jantan panjangnya 8-11 mm dan lebar 0,5 mm. Mulut 2 pasang gigi dan sama besar. Morfologi telur. Telur berbentuk lonjong dan memiliki dinding yang tipis. Ukuran telur 65 x 40 mikron.
dan mengandung embrio dengan 4 blastomer. Berikut ini daur hidup dari Ankylostoma duodenale. Pada mulanya, ketika bersentuhan dengan manusia, larva filariform menembus kulit manusia dan terbawa oleh pembuluh darah ke jantung kemudian ke paru-paru, lalu naik ke faring dan tertelan menuju ke usus halus untuk hidup dan mencapai dewasa. Lalu cacing filaria dewasa hidup di usus halus untuk kemudian bertelur kembali. Kemudian telur dikeluarkan melalui feses dan dengan kondisi yang tepat seperti suhu, kelembaban, dan keteduhan, larva menetas dalam 1-2 hari. Selanjutnya, larva yang menetas disebut larva rhabditiform dan tumbuh pada feses atau tanah. Kemudian larva tersebut lalu berkembang menjadi larva filariform setelah 5-10 hari, bersifat infektif dan dapat bertahan hidup 3-4 minggu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Yang kelima, Enterobius vermicularis. Morfologi: cacing jantan dewasa ujung posterior melengkung 2-5 mm. Cacing betina dewasa ujung posterior runcing 8-13 mm. Mempunyai sepalik alae, bulbus oesophagus besar. Morfologi telur memiliki dinding 2 lapis, satu sisi datar dan yang lain melengkung. Berisi larva dikeluarkan di daerah perianal. Adapun daur hidup dari Enterobius vermicularis. Pada mulanya, telur infektif atau matang tertelan oleh manusia. Kemudian telur menetas dan mengeluarkan larva di daerah perianal. Lalu setelah bertelur di perianal lalu kembali ke rongga sekum. Dan selanjutnya betina yang hamil bermigrasi ke daerah perianal untuk bertelur. Yang keenam, Strongyloides stercoralis. Morfologi: hanya cacing dewasa betina yang ditemukan dalam usus. Parthenogenesis: telur seperti telur hookworm, larva filariform atau stadium infektif, ujung ekor seperti huruf V, oesophagus tengah dari panjang badan. Morfologi telur: dinding telur yang tipis dan tembus sinar, bentuk telur bulat dan lonjong, berukuran 55x30 mikron. Daur hidupnya sebagai berikut. Pada mulanya telur infektif tertelan, telur tersebut menetas menjadi larva di usus halus. Lalu larva berkembang menjadi dewasa pada daerah sekum atau kantong pada usus besar dekat usus buntu. Kemudian cacing dewasa yang hamil berpindah ke daerah sekitar anus untuk bertelur saat malam hari. Saat bertelur inilah yang menimbulkan rasa gatal pada inang. Kemudian telur disimpan pada daerah anus. Selanjutnya, autoinfeksi terjadi ketika seseorang menggaruk daerah anus dan tidak sengaja menelan telur yang berembrio. Penularan dari manusia ke manusia juga terjadi melalui pakaian, spray yang terinfeksi, dan berbagai cara lainnya. Sekian penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.